Halo orang penasaran, pernah nggak sih kamu mikir kenapa sih pendaratan D-Day di Normandia dianggap sebagai titik balik Perang Dunia Kedua? Tahu nggak sih, keberhasilan sekutu ini ternyata sangat dipengaruhi oleh blunder super sepele dari Adolf Hitler dan keteledoran dari para jenderalnya. Biar paham kenapa krusial banget momen ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang ke awal mula konflik paling gila dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Oke, jadi Perang Dunia Kedua pecah tahun 1939 gara-gara Jerman di bawah Hitler menyerbu Polandia. Inggris dan Prancis langsung menyatakan perang. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan Jerman bergerak sangat cepat, brutal, dan dalam hitungan bulan hampir seluruh Eropa Barat jatuh ke tangan mereka. Teknik mereka ini disebut Blitzkrieg. Lalu Prancis, Belgia, Belanda, dan Norwegia semuanya takluk di bawah payung kekuasaan Jerman. Di sisi timur, Uni Soviet juga sedang memperluas wilayahnya sampai akhirnya bersinggungan dengan Jerman. Fast forward, dunia jadi pecah nih antara blok poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang serta blok sekutu yaitu Inggris, Soviet, Amerika, dan kawan-kawan. Nah, fast forward 5 tahun kemudian, ini pasukan Uni Soviet di timur udah mulai ngos-ngosan nih karena udah perang lama tuh 5 tahun. Dia perang sendirian nahan jutaan pasukan Jerman. Nah, Joseph Stalin ya, yang pemimpin Uni Soviet teriak tuh ke sekutu, "Woi, buka front kedua dong di Eropa Barat." Jadi biar kepecah nih, nggak cuma di Eropa Timur doang perangnya. Soalnya kan capek juga tuh si Uni Soviet. Capek secara tenaga, orang-orangnya juga udah banyak yang mati juga mungkin, dan secara biaya juga kan nggak murah. Idenya sih biar si Jerman ini terpecah konsentrasinya, jadi nggak cuma ngegas ke arah timur yaitu arah Uni Soviet. Dan di sisi lain Eropa Barat juga jadi kunci karena posisinya strategis dan juga ada jalur logistik sama jalur komunikasi. Nah udah tuh pihak sekutu melakukan pertemuan lah untuk membahas operasinya akan dilakukan di mana, kapan, dan apa nama operasinya, ya kayak gitulah intinya. Nah, sebelum operasi militer ini dilakukan, Hitler tuh dapat insight dari mata-matanya. Dia yakin banget kalau serangan sekutu bakal datang di daerah yang namanya Pas de Calais di daerah Prancis, bukan di Normandia yang pada akhirnya ternyata sekutu ngelepas operasinya pertama kali di Normandia. Tapi kok bisa operasi segede ini informasi sepenting ini tidak nyampe secara baik ke tangan Adolf Hitler? Kok bisa sih informasi sepenting ini malah jadi tidak akurat? Itu karena sekutu menjalankan operasi penipuan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Operation Fortitude. Jadi mereka bikin tank palsu dari balon karet, tempat tower menara palsu yang aktif siang malam, terus bahkan menciptakan pasukan bayangan. Jadi seolah-olah banyak tentara yang sedang bersiap untuk melakukan operasi D-Day ini. Dan fun fact-nya, sekutu bahkan meng-hire jasa pesulap, kalau nggak salah namanya Jasper Maskelyne, untuk bikin ilusi militer. Dari menyembunyiin kapal, bikin markas palsu, sampai mainin cahaya dan bayangan. Jadi seolah-olah sekutu akan menyerang ke Pas de Calais gitu. Nah, saat Jerman mulai kemakan tuh sama isu yang Pas de Calais. Nah, dari sini operasinya mulai dijalankan. Operasi militernya sendiri dinamakan Operasi Overlord, dan hari di mana operasi ini dieksekusi dinamakan The Day. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, mendaratkan pasukan di pantai Prancis dan mulai membebaskan Eropa Barat dari cengkraman Jerman. Operasi ini sih gede banget ya,
secara skala. Lebih dari 3 juta tentara, ribuan kendaraan, kapal perang, dan pesawat perang dilibatkan. Dari Amerika, Inggris, Kanada, sampai negara-negara lain ikut ambil bagian. Yang luar biasanya lagi nih, operasi dirancang diam-diam selama berbulan-bulan. Mulai dari analisis pasang surut laut, kontur pantai, sampai pola pertahanan Jerman yang disebut tembok Atlantik itu pun dipelajari oleh sekutu. Lalu kenapa Normandy bukan Pas de Calais yang secara geografis lebih dekat sama Inggris? Jawabannya ya itu, buat nipu Jerman tadi itu, biar terpecah tuh si kekuatan Jerman. Ada yang di Pas de Calais dan ada di tempat lain. Dan Hitler kemakan dengan informasi itu. Tapi sejujurnya pertahanan Jerman yang disebut tembok Atlantik ini susah sih buat dipenetrasi. Jadi kemungkinan operasi ini sukses ya 50-50 sih. Jadi itu yang bisa menentukan bahwa apakah sekutu akan menang atau malah dipukul balik ke base. Tapi untungnya ada faktor luck yang membuat akhirnya operasi Overlord dan The Day ini berhasil. Jadi faktornya apa aja? Oke, gini. Waktu itu cuaca buruk banget. Jadi berdasarkan melihat cuaca dan info dari intelijen, mereka yakin gak bakal ada serangan ya. Soalnya siapa sih yang mau nyerang di saat situasi laut yang lagi tidak bersahabat, kan malah jadi lebih beresiko ya. Nah, membaca ini Erwin Rommel, yaitu yang in charge-nya di perang di bawah Hitler, ini malah cuti pulang ke Jerman. Buat apa? Iya, buat ngerayain ulang tahun istrinya. Plot twist banget ya. Nah, ternyata nggak nyangka cuacanya itu membaik. Jadi sekutu mengetahui ini langsung bergerak, langsung dijalanin tuh operasinya. Sementara itu banyak pasukan Jerman di Normandia masih pemula lah, masih newbie, belum pernah tempur. Dan yang paling fatal lagi, jadi Jerman itu punya teknologi tank yang sangat maju, namanya Panzer. Itu udah paling maju, paling canggih, paling kencang, segala macem. Pokoknya OP banget lah, overpower banget. Sayangnya tank Panzer ini nggak bisa bergerak tanpa izin langsung dari Hitler. Terus Hitlernya kemana? Hitlernya tidur. Gak ada yang berani bangunin. Loh, kok bisa lagi perang Hitler tidur? Ya ternyata Hitler tuh punya pola hidup aneh cuy. Jadi emang dia hari-harinya tuh sering tidur jam 3-4 pagi dan baru bangun siang. Nah, malam sebelum The Day dia sih santai-santai aja karena yakin tuh gak bakal ada serangan. Kan berdasarkan informasi yang salah gitu ya. Plus ramalan cuaca yang bilang cuaca jelek. Udah tuh satu lagi jenderal-jenderal Jermannya ini pas menerima laporan soal pendaratan datang itu yang The Day itu malah pada mikir, ini mah paling cuma pancingan doang, bukan serangan utama. Blunder lagi. Plus mereka nggak ada yang berani bangun Hitler karena ya dia galak kan. Kalau hari-hari aja galak, apalagi bangunin tidur lebih galak lagi kali. Bisa dimaki-maki tuh jenderal-jenderal. Akibatnya apa? Ya tim Panzer ini nggak bergerak lah, ketunda berjam-jam ya karena nggak ada yang bisa merintah. Kan yang bisa merintah cuma Hitler. Hitlernya tidur, terus nggak dibangunin. Mau ngapain? Dan waktu Hitler bangun, ya sekutunya udah mendarat lah besar-besaran di Normandia. Benteng pertahanan Jerman tuh udah jebol lah. Itu pertahanannya sebenarnya bagus, tapi karena ya salah koordinasi ya gampang diterabas. Nah itu kalau aja tuh Hitler nggak begadang tuh, nggak main apa kali Mobile Legends kali atau apa gitu, mungkin tuh The Day itu bisa berubah tuh ceritanya. Mungkin malah sekutu nggak menang dan mungkin sejarahnya ya nggak bakal kayak sekarang ya. Tapi itu kan mungkin ya, jujur kita nggak tahu.
Dan itulah mengapa D-Day itu dianggap bukan cuma pendaratan militer biasa. D-Day itu titik balik penting yang mengubah arah Perang Dunia II dan membawa kita menuju kemenangan sekutu. Gitu. Jadi moralnya apa? Jangan tidur kemalaman kalau lagi perang. Standby, ada orang kedua. Harus ada yang incar, jangan kosong. Perang kok kosong. Oke, kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini yang coba gue kupas dari sudut pandang gue dan info yang gue tahu dan yang tahu, jangan sungkan-sungkan untuk like dan subscribe. Ya, dipencet juga loncengnya. Oke, terima kasih dan bye-bye.